Oke, kita ketemu lagi di pembelajaran termokimia. Kita lanjutkan mengenai jenis-jenis entalpi. Oke, sebelumnya kita udah lihat nih ya, ada 4 jenis entalpi yang kita harus ketahui. Ya, kita akan bahas satu persatu. Oke, yang pertama ada entalpi standar pembentukan. Perubahan entalpi standar pembentukan atau delta H standar F. Ya. Nah, ini ada contoh reaksi, tapi ini belum setara ya. Artinya di sini em, reaksi tersebut itu belum diberikan koefisien yang seharusnya, gitu ya. Nah, di sini keterangannya adalah delta H standar F itu adalah perubahan entalpi saat 1 mol senyawa terbentuk. Berarti ada syaratnya nih. Senyawa yang terbentuk ini harus dalam jumlah 1 mol. Nah, berarti kalau senyawa yang terbentuk itu berarti apa? Ya, berarti di sini adalah produknya. Produknya harus 1 mol. Nah, berarti target kita menyetarakan reaksi ini supaya H2O-nya itu 1 koefisiennya. Nah, sekarang kita lihat di sini reaksinya. Di sini hanya ada 2, tapi di sebelah kanan hanya juga 2, berarti sama ya. Di sebelah kiri O-nya ada 2, tapi di kanan O-nya hanya 1, berarti ini tidak setara kan? Bagaimana supaya setara? Caranya adalah kalau normalnya kita kan nanti ini reaksi ya, kita tulis ulang, H2 tambah O2 nanti menjadi H2O. Karena O-nya di sini 2, di sini 1, kan normalnya kita yang 1 kita kali 2 ya, gini. Jadinya H-nya ada 4, di sini kali 2 lagi. Nah, tapi kalau seperti ini berarti ada 2 dong H2O-nya, ya kan? H2O-nya berarti ada 2 mol dong. Ya. Nah, kalau H2O-nya ada 2 mol, maka delta H0F-nya itu bukan segini, tapi harus dikalikan 2 juga. Gitu. Jadi kita mengubah nilai delta H0F-nya kalau kita reaksinya, produknya itu bukan 1 mol. Nah, supaya delta HF-nya itu tetap pada nilai yang seharusnya, yakni min 286 kilojoule per mol, maka H2O ini jumlahnya harus 1. Gitu kan? Nah, supaya itu gimana? Supaya H2O tetap 1, maka kan ini harus kita bagi 2 ya. 2 bagi 2, 1 nih ya. Terus 2H2 bagi 2 jadi 1H2. Nah, O-nya bagaimana? O2-nya. Nah, 1 kan ini kan ya. 1 dibagi 2 jadinya setengah. Maka reaksi yang betul adalah H2 tambah setengah O2 menjadi H2O. Sehingga nanti diperoleh data HF-nya sesuai dengan yang seharusnya, yakni min 286 kJ per mol. Ya, jadi di sini fokus kita adalah produknya harus 1 mol. Nah, kalau ada lambang negatif, notasi ini menandakan bahwa reaksi tersebut ada pelepasan energi. Ya. Nah, bila kasusnya kayak tadi, dia supaya 1 mol, itu nggak apa-apa. Reaktannya ada yang pecahan itu nggak apa-apa. Yang penting produknya 1 mol. Ya, jadi tidak apa-apa ada yang pecahan di reaktannya. Oke, lanjut ke perubahan entalpi standar penguraian atau delta H0D. Nah, ini kan perubahan entalpi pembentukan. Kalau pembentukan berarti dari uh, spesi-spesi pembentuknya menjadi satu kesatuan di sini ya. Dari yang lebih kecil menjadi satu kesatuan yang besar. Nah, kalau penguraian berarti tinggal kebalikannya aja. Nah, tinggal kita balik aja reaksinya. H2O yang tadinya produk pindah sekarang jadi di sebelah kiri. Ya. Jadi H2O di sini menjadi reaktan. Karena di sini konteksnya adalah penguraian. Kalau penguraian berarti satu senyawa terurai jadi beberapa spesi gitu. Dibalik aja reaksinya. Nah, kalau reaksi dibalik, ya, berarti di sini nilai perubahan entalpinya ini juga berubah notasinya. Yang tadinya minus, maka kebalikannya sekarang menjadi plus. Jadi serba dibalik gitu ya. Nah, ini juga sama ya, seperti perubahan entalpi standar pembentukan. Ini juga menandakan bahwa ada energi yang dilepaskan, tapi dengan syarat saat apa? Saat 1 mol senyawa diuraikan. Kalau 1 mol senyawa diuraikan, berarti senyawa ini harus ada pada posisi reaktan. Makanya di sini H2O-nya harus 1. Ya. Jadi reaktannya ini H2O-nya ini harus 1. 1 mol sesuai dengan definisinya. Gitu ya. Nah, selanjutnya ada perubahan entalpi standar pembakaran atau delta H0C. Nah, saya punya contoh reaksi yang sudah jadi ya. C2H6 itu apa? Ya, ini adalah etanol. Ya. Ketika suatu senyawa organik dibakar, pembakaran ya, pembakaran itu membutuhkan oksigen. Maka kalau saya tanya bagaimana reaksi pembakaran etana, maka tinggal ditulis aja rumus etana C2H6 tambah oksigen. Ini sudah menjadi suatu syarat. Nah, pembakaran itu pasti ada O2-nya, ada oksigennya dalam bentuk gas. Nah, hasilnya adalah CO2 dengan
H2O ini sudah pasti. Apapun yang dibakar, mau dia etana, mau dia propana, butana, apapun dia H2 gitu, ataupun C gitu, itu kalau dia bersifat sempurna pembakarannya ya, maka hasilnya CO2 dengan H2O. Pembakaran yang sempurna. Ya, ini untuk pembakaran yang sempurna, maka hasilnya CO2 dengan H2O. Maksudnya bagaimana pembakaran sempurna? Jadi pembakaran sempurna itu pembakaran yang jumlah oksigennya cukup. Ya. Tapi kalau jumlah oksigennya tidak cukup, kurang dari yang seharusnya, maka yang terjadi adalah pembakaran yang tidak sempurna. Nah, pembakaran yang tidak sempurna contohnya kayak gini. C2H6 nih ya. Kita dibakar, dikasih O2, hasilnya bukan CO2, tapi CO. Dan dengan H2O. Ya. Jadi bedanya pembakaran sempurna dengan tidak sempurna adalah pada produknya bukan CO2, tapi CO. Nah, kalau seperti ini, kita kan harus tarakan juga ya. Ada tips cara menyetarakan reaksi pembakaran itu. Pertama, setarakan dulu C-nya. Pertama C-nya, kedua setelah C-nya baru H-nya. Nah, terakhir baru O-nya. Jadi O itu kamu serahkan terakhir, jangan malah O duluan. Kenapa? Karena O di sini ada banyak nih, posisinya ada di sini dan di sini. Ya. Kenapa C dulu? Karena C sudah pasti di sini ada dua, maka di sini kita kasih dua juga. Ya kan? Baru habis C kita H-nya. H-nya di kiri ada 6, berarti di kanan ada 6 juga harusnya. Karena baru dua, berarti duanya dikali 3 supaya jadi 6 nanti. Ya kan? Nah, sekarang O-nya kita hitung. O di sebelah kanan ada 2, ya, ditambah 3, ya. Ada 5 nih jadinya. Di kiri ini O-nya ada 2. Bagaimana supaya jadi 5? Nah, O yang 2 ini, bagaimana dikali berapa gitu ya, supaya nanti jadinya 5. Ya kan? Maka 2 dikali, anggap saja X gitu ya, sama dengan 5. Berarti X ini sama dengan, ini kan kali pindah ruas ya. Pindah ruas nanti jadinya 5 per 2. Ya, kali pindah ruas dibagikan. Jadinya X di sini, koefisien O2 ini adalah 5 per 2. Nah, jadilah seperti ini. Ini kalau pembakarannya tidak sempurna ya. Ini jadi pembakaran yang tidak sempurna. Hasilnya bukan CO2, tapi hanya CO saja dengan H2O ya. Jadi seperti itu cara menulis reaksi pembakaran. Ini juga reaksi pembakaran sama. Kenapa bisa reaksi pembakaran juga? Karena di sini ada hasilnya, ada reaktannya O2 dan hasilnya H2O. Bu, kok tidak ada CO2-nya? Ya karena di sini bahan yang ingin dibakar adalah gas H2. Tidak ada C-nya, jadi hasilnya tidak ada C-nya, hanya H2O saja. Ini juga termasuk pembakaran ya. Sehingga bisa ditemukan di sini data HC-nya adalah min 286 kJ per mol. Gimana Bu kalau misalnya C yang mau dibakar gitu ya? Ya kalau C dibakar jadinya CO2 saja tanpa H2O. Karena di sini sudah hanya C saja gitu ya. Nah, apa itu sebenarnya delta H no C ya? Jadi syaratnya adalah perubahan entalpi ini terjadi ketika 1 mol zat dibakar. Berarti zat yang dibakar itu yang mana sih? Nah, etana ini adalah zat yang dibakar. Nah, kalau di sini H2 ini adalah zat yang dibakar. Berarti H2-nya harus 1 mol. Etananya harus 1 mol. C ini juga zat yang dibakar harus 1 mol juga. Ya. Yang lain nggak apa-apa 2 mol, 3,5 mol, setengah mol. Yang penting yang dibakar itu harus 1 mol. Nah, kalau sudah sempurna, maka hasilnya adalah CO2 dengan H2O. Kalau tidak sempurna, maka hasilnya CO dengan H2O. Nah, reaksi pembakaran itu perubahan entalpinya selalu negatif. Kenapa negatif? Karena sifatnya adalah eksoterm. Artinya apa? Artinya dia melepaskan energi. Sama seperti misalnya dalam mobil, bensin itu mengalami reaksi pembakaran. Sehingga apa? Melepaskan energi yang bisa membuat mobil kamu itu bisa berjalan gitu. Ya. Sama seperti tadi, ada yang pecahan koefisiennya nggak apa-apa. Yang penting jumlah zat yang dibakar itu harus 1 mol. Ya. Cara seperti itu. Yang terakhir ada perubahan entalpi standar pelarutan atau delta H0S. Yang namanya pelarutan, ya, solvation itu berarti ada suatu zat, ya, nanti dilarutkan, pokoknya nanti akhirnya itu wujudnya harus aquos. Aquos ini kan larutan ya, gitu. Contoh lain misalnya di sini kamu punya gas HCl ya, HCl itu sebenarnya bentuknya gas ya. Tapi kalau kamu larutkan dalam air nanti jadi HCl juga tapi aquos gitu. Jadi nyawanya sama, cuma beda wujud aja. Ini bisa dari solid, bisa dari gas, bisa dari liquid juga gitu ya. Tapi hasil akhirnya selalu dalam wujud aquos. Dan dia ya nilainya adalah bisa positif, bisa negatif nih. Tergantung apakah
proses pelarutan itu akan menyerap atau melepaskan energi itu tergantung ya, gitu. Jadi dengan syarat intinya adalah zat yang mau dilarutkan itu harus 1 mol. Berarti kalau zat terlarut yang mau dilarutkan berarti yang di sebelah kiri nih. Nah, zat ini harus 1 mol syaratnya. Ya, syaratnya seperti itu. Nah, contohnya kemarin pas kamu coba di kelas, kamu mencoba melarutkan NaOH ya dengan air, maka rasanya hangat ya, panas, karena dia eksoterm. Sehingga delta H-nya sudah kita bisa prediksi pasti akan negatif. Lalu saat kamu melarutkan asam sitrat waktu itu, asam sitrat itu juga dia rasanya dingin ya. Kemarin waktu kamu cobaan di kelas ya, ini juga endoterm juga. Maka bisa kita prediksi delta H-nya pasti positif. Karena sifatnya adalah menyerap energi. Oke, Kakak, seperti itu untuk macam-macam perubahan entalpi standar ya. Yang perlu kita tahu ada 4 tadi ya. Ada perubahan entalpi standar pembentukan, penguraian, pembakaran, dan pelarutan. Tapi nggak lengkap kalau kamu tidak mencoba latihan keselamatan termokimia ini, bisa dicoba sendiri di rumah ya, untuk memperlancar kemampuan kamu. Oke, sampai berjumpa lagi pada video selanjutnya.